Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailawati, NPM A1F021015, kelas 1A, dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Bengkulu, tahun ajaran 2021-2022. Adapun pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum di rumah saja yang berjudul Viskositas. 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. 2. Menentukan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan viskositas. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil pengamatan pada percobaan viskositas. 6. Menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan viskositas. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan praktikum kali ini adalah 1. Timbangan. 2. Gunting. 3. Benang jahit. 4. 3 buah kelereng. 5. Penggaris. 6. Sendok. 7. Botol bekas kosong. 8. Pisau. Dan yang ke-9, stopwatch. Di sini saya menggunakan alat bantunya HP. Adapun langkah kerjanya, pertama, timbang botol kosong. Catatan, 1 gram sama dengan 1 ml. Didapatkan hasil 10 gram. Kemudian isi botol dengan air sebanyak 500 ml. Dengan catatan 1 ml sama dengan 1 gram. Didapatkan hasil massa botol beserta air sebesar 510 gram. Kemudian ukur ketinggian air menggunakan penggaris. Didapatkan hasil 15,5 cm. Lalu potong botol 1 cm di atas permukaan air. Udah ini. Aku ini kan dulu ya. Selanjutnya, ukur diameter kelereng menggunakan bantuan benang jahit. Potong menggunakan gunting. Kemudian, ukur diameter menggunakan penggaris. Didapatkan hasil 6 cm. Selanjutnya, isi 2 botol lainnya dengan massa yang sama, yaitu minyak goreng dan sabun cuci piring. Lalu, ukur ketinggian air, minyak goreng dan sabun cuci piring. Ketinggian air didapatkan 15,5 cm. Kemudian, ketinggian minyak didapatkan hasil 16 cm. Dan yang terakhir, sabun cuci piring. Ketinggian yang didapatkan 15 cm. Selanjutnya, timbang kelereng. Massa yang didapatkan 6 gram. Kelereng kedua. Hasil yang didapatkan 6 gram. Dan kemudian kelereng yang ketiga. Massa yang didapatkan 6 gram. Selanjutnya masuk kepada percobaan. Lakukan 3 kali percobaan dengan botol yang berbeda.
dan hitung kecepatan kelereng hingga mencapai dasar. Percobaan 1. Pada botol yang berisi air. Percobaan pertama. Hasil yang didapatkan 0,41 sekon. Ambil kelereng menggunakan sendok makan tanpa mengurangi massa. Pada air. Percobaan 2. Hasil yang didapatkan 0,39 sekon. Ambil kelereng menggunakan sendok makan tanpa mengurangi volume air. Percobaan 3. Waktu yang didapatkan 0,42 sekon. Ambil kelereng menggunakan sendok tanpa mengurangi volume air. Selanjutnya, lakukan percobaan pada botol yang berisi minyak goreng. Percobaan 1. Masukkan kelereng ke dalam cairan yang berisi minyak goreng beserta dengan menekan tombol stopwatch. Didapatkan waktu 0,51 sekon. Ambil kelereng menggunakan sendok tanpa mengurangi volume pada minyak goreng. Percobaan kedua. Waktu yang didapatkan 0,50 sekon. Ambil kelereng menggunakan sendok tanpa mengurangi volume pada minyak goreng. Percobaan ketiga. Waktu yang didapatkan 0,53 sekon. Selanjutnya, lakukan percobaan pada botol yang berisi sabun cuci piring. Percobaan 1. Masukkan kelereng ke dalam botol yang berisi sabun cuci piring dengan bersamaan menekan tombol stopwatch. Waktu yang didapatkan 1,5 sekon. Selanjutnya, ambil kelereng menggunakan sendok. Percobaan kedua. Waktu yang didapatkan 1,6 sekon. Kemudian ambil kelereng menggunakan sendok. Percobaan ketiga. Waktu yang didapatkan 1,4 sekon. Baik, itulah hasil percobaan praktikum fisika dasar yang berjudul viskositas. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Viskositas. wabarakatuh. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida. Viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas atau kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Fluida itu
Zat yang dapat mengalir, dalam hal ini zat cair dan zat gas. Viskositas adalah gaya gesekan internal fluida, internal yang berarti dalam. Jadi, molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Jadi, viskositas adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Viskositas juga disebut sebagai ketahanan fluida jika menerima gaya dari luar. Viskositas alias kekentalan cuma ada pada fluida real. Real yang berarti nyata. Fluida real itu fluida yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sirup, oli, asam, knalpot, dan lain-lain. Fluida real berbeda dengan fluida ideal. Fluida ideal sebenarnya tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Fluida ideal hanya model yang digunakan untuk membantu kita dalam menganalisis aliran fluida. Mirip seperti kita menganggap benda sebagai benda tegar, padahal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak ada benda yang benar-benar tegar atau kaku. Tingkat kekentalan viskositas, kebalikan dari koefisien viskositas, disebut fluiditas, yang merupakan ukuran kemudahan dari mengalir suatu fluida. Viskositas dapat dihitung dengan rumus viskositas sama dengan 2R² dikali gravitasi kali PB dikurang PF dibagi GV. Keterangan viskositas dalam satuan Pascal dikali second. R sama dengan jari-jari benda, satuan meter. G sama dengan gravitasi bumi, satuan meter per sekon kuadrat. PB massa jenis benda. Rho B massa jenis benda dan satuan kilogram per meter kubik. Rho F massa jenis fluida, satuan kilogram per meter kubik, dan V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Apabila sebuah bola kecil bergerak dalam suatu fluida yang viskositasnya 0, tekanan di seberang titik pada permukaan bola yang searah dengan arah gerak bola sehingga resultan gaya pada bola sama dengan 0. Jika bola kecil dijatuhkan pada fluida kental, maka akan timbul hambatan pada gerak bola tersebut. Besar yang mempengaruhi jari-jari bola R, kecepatan bola relatif terhadap fluida, dan koefisien viskositas fluida. Dengan demikian, resultan gaya Stokes yang dirumuskan F sama dengan 6 viskositas V/RV. Ada 3 gaya yang bekerja pada gambar tersebut. 1. Berat bola itu sendiri sama dengan massa dikali gravitasi. 2. Gaya apung dari zat cair. 3. Gaya Stokes yang arahnya ke atas disebut pula gaya hambat. Selanjutnya masuk kepada pembahasan soal. Soal pertama. 1. Tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis dugaan hasil percobaan. Jawaban. Pengaruh kekentalan cairan terhadap waktu jatuh benda. 2. Tentukan alat dan bahan yang digunakan. 3. Kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Tabel 8. Alat dan bahan percobaan viskositas. Dan nomor 1. Nama alat dan bahan, timbangan. Detail alat dan bahan alat, fungsi alat dan bahan menimbang massa beban. 2. Penggaris. Detail alat dan bahan alat, fungsi alat dan bahan mengukur ketinggian dan diameter kelereng. 3. Cutter. Detail alat atau bahan alat, fungsi alat atau bahan untuk memotong botol kosong. 4. Botol kosong. Detail alat dan bahan alat, fungsi alat dan bahan sebagai wadah bahan percobaan. Yang ke-5, 3 buah kelereng. Detail alat dan bahan, fungsi alat dan bahan untuk bahan percobaan. Yang ke-6, stopwatch. Detail alat dan bahan yaitu alat, fungsi untuk menghitung waktu. Yang ke-7, sendok. Detail alat dan bahan alat, fungsi untuk mengambil kembali kelereng yang masuk ke dalam botol. Ke-8, gunting. Detail alat dan bahan alat untuk memotong benang. Ke-9, benang. Detail alat dan bahan alat, fungsi alat dan bahan untuk mengukur diameter kelereng. 4. Tentukan langkah kerja percobaan viskositas. Jawaban. 1. Timbang massa kelereng, catat hasilnya. 2. Ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang
gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Catat hasil ini sebagai diameter kelereng. Ketiga, isi satu buah botol dengan air 500 ml, kemudian potong botol menggunakan karter sampai 1 cm di atas permukaan air. Keempat, timbang massa botol kosong, catat hasilnya. Kelima, timbang massa berisi air tadi dan catat hasilnya. 6. Isi 2 botol lainnya dengan minyak dan sabun cuci piring, kemudian ditimbang massanya dan catat hasilnya. 7. Hitung ketinggian masing-masing botol dengan penggaris. Ke-8. Masukkan kelereng ke dalam bola berisi air bersamaan dengan menekan tombol stopwatch, kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. 9. Ambil kelereng menggunakan sendok. Dan yang ke-10, ulangi 5 langkah 5-6 hingga mendapat hasil 11. Ulangi percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring, lalu catat hasilnya. 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi viskositas? Jawab, suhu, konsentrasi larutan, berat molekul terlarut, dan tekanan. Soal ke-7, jelaskan hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut sesuai hukum. Jawabannya, gaya yang dialami benda yang bergerak dalam fluida adalah gaya gerak, gaya gesek antara suatu benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida. Soal ke-8, tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan viskositas. Jawaban, suatu benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa gaya, yaitu gaya berat, gaya gesek, dan gaya apung. Gaya tersebut juga dipengaruhi oleh massa jenis suatu, luas penampang, dan benda. Dari kekentalan fluida yang lebih kental akan mengakibatkan benda yang bergerak dalam fluida memerlukan gaya yang lebih besar untuk bergerak dan juga sebaliknya. Soal ke-9, jika ketinggian cairan dibuat berbeda, bagaimana kecepatan relatif bola terhadap fluida? Jika ketinggian berbeda, maka kecepatan bola akan berbeda pula. Yang ke-10, analisis urutan koefisien kekentalan zat cair dari yang jawabannya adalah air, susu, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Karena air adalah zat yang cair yang paling encer atau yang memiliki kekentalan paling kecil di antara yang lain dan dari ketiga zat lain yang telah diuji. Dengan bola, maka bola akan sampai pada dasar yang tepat adalah air, disusul dengan minyak goreng, yang terakhir sabun cuci piring. Artinya, koefisien kekentalan zat cairnya juga akan sebanding dengan kecepatan relatif bola tersebut. Selanjutnya, adapun lampiran perhitungan dan ralat dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya nomor 5, lengkapi tabel berikut. Massa kelereng yang didapatkan 6 gram, diameter kelereng 6 cm, volume kelereng 3,646,5 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik, massa jenis kelereng sama dengan 1,645 kg meter kubik. Tabel pengamatan 8.1 hasil percobaan viskositas air, cairan atau fluida air, volume air sama dengan 500 ml, massa air sama dengan 500 ml atau 0,5 kg, massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dengan data yang didapatkan, ketinggian cairan 0,155 cm, waktu yang diperoleh pada percobaan 1 0,41 detik, percobaan 2 0,39 detik, percobaan ketiga 0,42 detik. Dengan kecepatan relatif yang didapatkan pada percobaan 1 0,378, percobaan kedua 0,397 meter per sekon, percobaan ketiga 0,369 meter per sekon. Koefisien viskositas yang didapatkan percobaan 1 min 1,570, percobaan kedua 0,710, percobaan ketiga 0,765. Dengan ralat mutlak yang didapatkan 0,77, ralat nisbi 2,48%, dan ketelitian 97,52%. Selanjutnya tabel pengamatan 8.2 hasil percobaan viskositas minyak goreng, cairan atau fluida minyak goreng, volume minyak goreng 500 ml,
Massa minyak 15 ml atau 0,5 kg. Massa jenis minyak goreng sama 1000 kg per meter kubik. Ketinggian cairan 0,16. Waktu yang terukur pada percobaan 1 0,51, percobaan 2 0,50, percobaan ketiga 0,53. Kecepatan relatif yang didapatkan percobaan 1 0,313, percobaan kedua 0,32, percobaan ketiga 0,302. Dan koefisien viskositas yang didapat percobaan 1 0,016, percobaan kedua 0,016, percobaan ketiga 0,031. Ralat mutlak yang didapatkan 0,005, ralat nisbi yang didapatkan 23,81%. Ketelitian 76,19%. Selanjutnya tabel pengamatan 8.3 hasil percobaan viskositas sabun cuci piring dengan volume sabun cuci piring 5 ml, massa sabun cuci piring 500 ml atau 0,5 kg, massa jenis sabun cuci piring sama dengan 1000 kg per meter kubik. Adapun ketinggian cairan 0,15 meter. Waktu terukur pada percobaan 1 1,5, pada percobaan kedua 1,6, pada percobaan ketiga 1,4. Dengan kecepatan relatif yang didapatkan pada percobaan 1 0,1, percobaan kedua 0,0094, percobaan ketiga 0,107. Koefisien viskositas yang didapatkan percobaan 1 0,046, percobaan kedua 0,489, percobaan ketiga 0,045. Ralat mutlak yang didapatkan 0,77, ralat nisbi yang didapatkan 2,48%, dan ketelitian yang didapatkan 99,52%.